Debat Cawapres hari Minggu kemarin menjadi ajang merebut suara milenial. Cawapres 01 Ma'ruf Amin menggunakan istilah yang viral di kalangan muda. Sementara lawannya, Sandiaga Uno, membanggakan program penghapus pengangguran usia muda. Kedua kubu sama-sama optimis mampu menggait pemilih milenial. Inilah laporan utama. Milenial pilih siapa? Sembako murah. Kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi. Karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan, yang dibutuhkan adalah peluang. Generasi milenial menjadi rebutan dua kubu yang bertarung di laga Pilpres yang tinggal menghitung hari. Debat Cawapres hari Minggu kemarin menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang layak dipilih kaum muda. Jargon-jargon berbau milenial dilontarkan kedua kandidat. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memaparkan program andalan petahana soal tenaga kerja, disertai narasi yang sedang viral di kalangan muda. Ada istilah infrastruktur langit, unicorn dan dekakorn, serta tak luput istilah 10 Years Challenge. Dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing, mengenai infrastruktur digital. Sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha seperti startup, bahkan juga unicorn, bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekakorn. Dengan demikian, maka tenaga kita harus kita siapkan ke depan supaya lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, yaitu menghadapi tantangan 10 Years Challenge. Sementara Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno tak mau kalah. Sandiaga membanggakan strategi jitu oposisi untuk menekan pengangguran usia muda dengan jargon rumah siap kerja. Kedepan kami yakin dengan pendidikan di rumah siap kerja untuk bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi membuka peluang. Karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah peluang. Saya alhamdulillah Allah bukakan jalan. Dari usaha yang kecil, saya bangun bersama rekan-rekan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin banyak lagi anak-anak muda yang mampu berkarya demi Indonesia menang. Apakah kedua cawapres sengaja dipersiapkan menggunakan narasi-narasi milenial di adu debat kemarin? Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf mengaku tidak ada pesan khusus pada Ma'ruf Amin untuk menyebut istilah-istilah milenial. Menurut mereka, Ma'ruf Amin justru telah menguasai masalah ekonomi yang tak lepas dari perkembangan teknologi masa kini. Beliau ini sangat menguasai sebenarnya soal ekonomi syariah yang dikembangkan untuk program Pak Jokowi disebut ekonomi arus baru. Nah, ini bagaimana beliau ini menggabungkan ini menjadi satu aset bangsa untuk membangun, untuk mendrive ke depan ini ekonomi bangsa ini untuk lebih baik. Nah, itu beliau yang menyusun hal seperti itu disebut dengan ekonomi arus baru. Nah, jadi ekonomi arus baru ini kan tidak bisa juga meninggalkan yang disebut dengan namanya startup atau tadi yang Mbak Maria sebut dengan dekakorn, 10 years. Ini beliau menguasai. Jadi ini bukan karena mau menjadi katakan dalam debat atau dalam sesi ini kemudian itu beliau keluar, dan sudah memahami dari waktu-waktu yang lalu. Karena bagaimanapun juga membangun bangsa ini harus mensinergikan semua hal ini. Di mata Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, cawapres mereka lebih memahami harapan para milenial tanpa harus membuat rekayasa, yakni dengan tampil otentik dan menawarkan program menekan pengangguran usia muda. Tentu
yang dibutuhkan teman-teman milenial dan anak muda hari ini adalah satu hal, yaitu lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan di satu sisi, di sisi lain kesempatan. Jadi mereka tidak membutuhkan belas kasihan, misalnya ya, belas kasihan mau dikasih kartu-kartuan gitu. Itu mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan bagi yang mau bekerja, kemudian kesempatan bagi yang ingin mengembangkan kewirausahaan. Saya mau katakan millennials itu secara keseluruhan agregat mereka suka dengan yang otentisitas. Jadi justru kalau kemudian ada yang tampil dengan penuh keberpura-puraan, sok milenial, ya, nah itu justru tidak disenangi oleh millennials itu sendiri. Tim Koalisi Indonesia Kerja menampik kalau dianggap mengubah sosok Ma'ruf Amin agar diterima kaum milenial. Mereka pun optimis penampilan Ma'ruf Amin di panggung debat mampu menarik suara pemilih yang masih galau. Kalau kami tidak ingin mengubah ayahanda, mengubah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi orang yang berbeda, untuk menjadi karakter yang beda. Sebenarnya kalau melihat dari segi elektabilitas mungkin tidak akan berubah terlalu banyak. Tapi di sini hal positifnya menguatkan yang tadinya belum menentukan secara pasti. Kan kalau kita lihat sebenarnya posisi kemarin sebelum debat itu sekitar 70-80% sudah pasti. Berarti ada 20-30% yang masih bisa berubah. Nah, ini akan semakin tinggi yang sudah pasti. Katakan nanti setelah debat ini, nanti kalau di survei itu terlihat mungkin sudah 80% lebih, mungkin bisa sampai 90%. Kubu oposisi juga yakin debat Cawapres kemarin membawa sinyal positif bagi elektabilitas paslon nomor urut 02. Pasca debat kan baru beberapa hari ini, kita belum melakukan survei ya, survei secara detail, tapi yang jelas ada tanda-tanda histeria, sinyal histeria bahwasannya Bang Sandi mampu menawarkan program-program yang solutif. Kemudian masyarakat melihat Bang Sandi tampil dengan elegan, tetap santun, tapi kemudian tidak meninggalkan sikap kritis, kemudian juga solutif itu tadi. Jadi kita yakin bahwasannya hasil debat kemarin itu akan mengakumulasikan elektoral Prabowo Sandi lebih besar. Kedua kubu mengklaim cawapres mereka lah yang paling juara menggait generasi milenial. Lantas, bagaimana pandangan pengamat politik? Menurut Henry Satrio, selama debat Cawapres kemarin, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno sama-sama terjebak ingin meraup suara milenial. Namun begitu, Henry mengapresiasi penampilan keduanya yang lebih menawan dibanding pasangan capres mereka. Kemarin itu kedua Cawapres ya, itu mereka tuh terjebak ingin sekali mendapatkan suara milenials gitu, terutama Kiai Ma'ruf. Makanya dia berusaha memunculkan kata-kata gimmick-gimmick yang ada kaitannya dengan millennials gitu kan, 10 years challenge dan lain-lain. Tapi di akhir acara juga kan beliau mengakui bahwa usianya tidak muda lagi. Ini nyambung nih, di awal Mas Sandi kan sempat memberikan selamat ulang tahun kepada Kiai Ma'ruf. Nampaknya Mas Sandi ingin mengingatkan bahwa usia Kiai Ma'ruf ini sudah 76 tahun. Di awal dikatakan seperti itu, tapi berhasil nggak kira-kira sindiran itu? Enggak gitu. Jadi nggak 100% berhasil, karena selama debat justru Kiai Ma'ruf menampilkan hal yang sangat lugas gitu. Bahkan penampilan Kiai Ma'ruf selama debat kemarin itu lebih baik ketimbang penampilan Pak Jokowi 2 debat sebelumnya. Jadi kemarin tuh Kiai Ma'ruf membahas banyak sekali substansi. Mas Sandi juga begitu, penampilan Mas Sandi dibandingkan Pak Prabowo berbeda jauh gitu ya. Mas Sandi juga sama, lebih banyak mengeksplor lebih banyak substansi dan konten. Jadi dua cawapres kemarin justru menurut saya menampilkan wow factor yang banyak, bukan dari sisi usia atau pembuktian mana yang lebih bisa menjadi politisi, ulama ataukah pengusaha, tapi dari sisi penampilan, konten, substansi, mereka jauh lebih baik daripada capres-capres mereka sebelumnya.